Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan tidak menggunakannya dalam kemaksiatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan penafsiran suratun Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'assirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa
inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'aw wifaqa. Ini sudah kita kaji sampai pada ayat 23 labithina fiha ahqaba. Tetapi pada pagi hari ini kita ingin memperkuat penjelasan tentang ayat labithina fiha ahqaba. Kemarin telah kita jelaskan bahwa ada sebagian orang yang menafsirkan ayat ini secara keliru, yang mereka memalingkan makna ayat labithina fiha ahqaba pada pemaknaan yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, juga bertentangan dengan kaidah bahasa serta bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan seterusnya, yaitu penafsiran yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya serta Jaham bin Safwan yang dia hidup sebelumnya. Ibnu Taimiyah ini seorang yang memiliki penyimpangan yang sangat banyak dalam agama, baik dalam akidah maupun dalam fikih. Di antara penyimpangan Ibnu Taimiyah dalam akidah adalah keyakinan dia bahwa an-naru tafna, bahwa neraka itu akan punah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa al-jannatu wan naru baqiyatani. Surga dan neraka itu abadi, tidak akan punah. Itu keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah seluruhnya. Karena dalil-dalil Al-Quran menunjukkan hal itu. Meskipun kita mengatakan bahwa baqaul jannati wan nar itu berbeda dengan baqaullah. Abadinya surga dan neraka itu berbeda dengan baqanya Allah Subhanahu wa taala. Baqaullah itu bidzatihi. Abadinya Allah itu dengan zatnya. Bidzatihi maksudnya enggak ada yang menjadikan zat Allah itu abadi. Memang zat Allah itu azali. Karena zat Allah Subhanahu wa taala itu adanya tidak berpermulaan, maka adanya juga tidak berpenghabisan. Nah, itu yang disebut baqaullah dzatiyun. Tidak ada yang menjadikannya abadi, tetapi dari segi zatnya dia memang abadi karena adanya tidak berpermulaan. Sedangkan baqaul jannati wan nar, sedangkan abadinya surga dan neraka itu biibqaillah, Allah yang menjadikannya abadi. Dari segi zatnya, dari segi bendanya, surga dan neraka itu mungkin saja secara akal itu akan rusak. Secara akal mungkin saja surga dan neraka itu akan rusak. Kenapa? Karena surga dan neraka itu makhluk, dulunya nggak ada, kemudian Allah mengadakannya. Dia berpermulaan. Dan sesuatu yang berpermulaan secara akal mungkin saja dia berpenghabisan. Hanya saja karena Allah menghendaki surga dan neraka itu abadi, maka dia menjadi abadi. Hanya saja karena Allah menjadikannya abadi, maka surga dan neraka menjadi abadi. Aslinya dari segi zatnya mungkin saja dia rusak.
Tapi karena Allah menjadikannya abadi, maka surga dan neraka itu menjadi abadi. Jadi ketika kita mengatakan al-jannatu wan naru baqiyatan, bahwa surga dan neraka itu akan abadi, itu tidak menunjukkan bahwa kita menyerupakan surga dan neraka dengan Allah. Nggak seperti itu. Beda. Baqa'ullah dzatiyun. Sementara baqa'ul jannah wan nar bi ibqa'illah, bi masyiatillah. Berbeda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan dan murid-muridnya serta pengikutnya dalam menafsirkan ini kemarin telah kita jelaskan karena pemahaman kaidah bahasa Arab yang keliru dari mereka. Mereka mengatakan bahwa ahqaba itu tergolong sebagai jam'u qillah. Memang benar bahwa ahqaba itu jam'u taksir dan masuk pada klasifikasi jam'u qillah. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, jam'u taksir itu ada dua kelompok. Ada yang masuk dalam kelompok jam'u qillah, yaitu yang menunjukkan makna 3 sampai 10. 3 sampai 10 itu namanya jam'u qillah. Kalau yang kedua jam'u kasrah, itu yang tidak terbatas, jumlahnya yang tidak terbatas, hanya maksimal 10. Tetapi ada dalam Alfiyah itu ada nazam berikutnya yang menjelaskan bahwa jam'u qillah terkadang memiliki makna jam'u kasrah. Demikian juga sebaliknya, jam'u kasrah terkadang memiliki makna jam'u qillah. Terkadang seperti itu. Dikatakan wa ba'dhu dhi bi kasratin wad'an yafi ka'arjulin wal aksu ja'a kassofi. Bahkan di sini dicontohkan termasuk jam'u qillah yang memiliki makna jam'u kasrah itu adalah kata arjul. Arjul ini yang dimaksud adalah yang ada di dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain. Arjul itu mengikuti wazan af'ul, yang itu juga jam'u qillah. Tadi jam'u qillah kan ada 4 tadi. Kita sebutkan af'ilatu, af'ulu, kemudian fi'latun, kemudian af'al. Ada af'il, ada af'ilatun, kemudian ada af'ul. Arjulu itu juga masuk af'ul, berarti jam'u qillah. Tapi dalam Alfiyah disebutkan dalam arjul, dalam ayat yang tadi kita sebut tentang wudu, itu memiliki makna jam'u kasrah, bukan jam'u qillah. Karena kalau jam'u qillah, masa orang-orang mukmin hanya 10 jumlahnya. Sedangkan di situ khitabnya kepada orang-orang mukmin yang di sini tidak terbatas maksimal 10, tetapi lebih, kan dikatakan wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, kemudian basuhlah kedua tangan kalian sampai termasuk siku, kedua siku, kemudian usaplah kepala kalian, dan kemudian basuhlah kaki-kaki kalian. Arjulakum wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kaki-kaki kalian termasuk kedua mata kaki. Di sini arjul maknanya jam'u kasrah, bukan jam'u qillah. Karena kalau jam'u kasrah nanti hanya terbatas pada 10 orang saja yang diwajibkan untuk membasuh kaki ketika berwudu, padahal tidak demikian kenyataannya. Maka ini dalil dari Al-Quran bahwa jam'u qillah terkadang
memiliki makna jam'u kasrah. Maka dari segi pemaknaan itu Ibnu Taimiyah telah keliru. Pertama, dia telah keliru dengan memaknai jam'u kasrah, jam'u qillah pada lafadz ahqaba dengan jam'u qillah betulan, telah keliru. Kemudian yang kedua, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kita sudah banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam Al-Quran itu ada 100 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keabadian surga dan neraka. Yang 40 itu menjelaskan tentang keabadian surga, sedangkan yang 60 itu menunjukkan keabadian neraka. Jadi ada 60 ayat Al-Quran itu menegaskan bahwa neraka itu abadi. Apakah dengan satu ayat ini kemudian 60 ayat yang lainnya dianggap nggak ada? Sebagaimana di Ibnu Taimiyah memaknai ayat ini. Nah, tentu saja tidak. Ayat ini yang semestinya dipahami dan ada tendensinya dalam bahasa sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Nah, di antara ayat yang sudah kita hafal yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira. Innallaha la'anal kafirina. Sesungguhnya Allah itu melaknat orang-orang yang kafir. Wa a'adda lahum sa'ira. Dan Allah sudah menyiapkan untuk mereka neraka. Khalidina fiha abada. Mereka abadi di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada. La yajiduna waliyyan wala nasira. Mereka dalam neraka nggak ada orang yang bisa menolong mereka. Nah, ini salah satu ayat yang menjelaskan bahwa penduduk neraka akan abadi di dalam neraka. Dan masih banyak lagi ayat yang lainnya. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Ayat yang lain. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan tidaklah mereka orang-orang kafir itu keluar dari neraka. Nah, mereka ingin keluar dari neraka, tetapi mereka tidak bisa keluar dari neraka. Nah, jadi mereka ingin keluar dari neraka, tetapi mereka nggak bisa keluar dari neraka. Nah, karena neraka itu darul azab, tempat penyiksaan, sehingga pada dasarnya mereka ingin untuk keluar dari neraka. Yuriduna ayakhruju minan nar. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi wa ma hum bi kharijina minan nar. Tetapi mereka tidak bisa keluar dari neraka. Ini ayat Al-Qur'an. Dan masih ada ayat-ayat, puluhan ayat yang lainnya menegaskan keabadian neraka dan penduduk neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis. Nah, dalam hadis juga banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keabadian surga dan neraka. Di antaranya hadis yang sering kita sebut dalam forum ini, dalam majelis ini, yaitu peristiwa nanti pada hari kiamat. Bahwa setelah seluruh penduduk surga masuk ke dalam surga, dan penduduk neraka seluruhnya sudah masuk ke dalam neraka, maka ji'a al-maut ala hayati kabshin amlah. Kemudian kematian itu akan didatangkan dalam bentuk seekor domba, seekor domba yang berwarna putih. Nah, kemudian ditunjukkan kepada penduduk surga. Atadruna ma hadza? Apakah kalian tahu apa ini? Penduduk surga kemudian melihat, iya kami tahu itu adalah kematian.
itu adalah kematian. Kemudian ditunjukkan kepada penduduk neraka, atadruna ma hadza? Apakah kalian tahu apa ini? Kemudian mereka mengatakan, ya kami tahu, itu adalah kematian, al-maut, fayuzbah. Kemudian kambing kibas itu disembelih. Untuk menyimpulkan bahwa kematian sudah mati. Kematian sudah mati. Kemudian diserukan oleh malaikat atas perintah Allah, diserukan li ahlil jannati, diserukan kepada seluruh penduduk surga. Ya ahlal jannati khuludun la maut. Ya ahlal jannati khuludun la maut. Ya ahlal jannati khuludun la maut. Wahai penduduk surga, abadi, enggak ada lagi kematian. Sebab mati tadi sudah disembelih, kematian sudah disembelih. Kematian sudah mati, kematian sudah enggak ada lagi. Nah, menunjukkan abadi, penduduk surga akan abadi di dalam surga. Maka bertambah fazdadu farhuhum ala farhihim, kebahagiaan mereka bertambah-tambah karena mereka mengetahui bahwa nikmat surga yang mereka nikmati itu akan selama-lamanya, nggak akan terputus. Kemudian diserukan juga kepada penduduk neraka, ya ahlan nar khuludun la maut, khuludun la maut, khuludun la maut. Wahai penduduk neraka, abadi, tidak akan ada lagi kematian. Maka di sini apa? Fazdadu huznuhum ala huznihim, kesedihan mereka bertambah-tambah. Karena mereka tahu bahwa azab yang mereka terima itu tidak akan berhenti selama-lamanya. Mereka tidak akan pernah berhenti dari azab Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ini hadis Bukhari, ya, hadis sahih yang menunjukkan bahwa surga dan neraka itu akan abadi, penduduk surga dan penduduk neraka itu akan abadi. Maka ijma seluruh umat Islam dari kalangan salaf, khalaf, semuanya mengatakan bahwa al-jannatu wan nar baqiyatani. Surga dan neraka itu keduanya akan abadi. Maka waspadai pendapat Ibnu Taimiyah dan pengikutnya, termasuk Rasyid Ridha, Muhammad Abduh yang juga memiliki pendapat yang sama dengan Ibnu Taimiyah ini. Harus diwaspadai karena jelas itu penafsiran yang menyimpang terhadap ayat labithina fiha ahqaba. Jadi yang benar bagaimana? Seperti yang kemarin kita sebut. Ahqab jam'u hukbun. Hukbun artinya 80 tahun. 80 tahun bukan 80 tahun kali 10. Itu umurnya neraka itu bukan hanya 80 tahun kali 10. Berapa berarti? 800 ya. Bukan hanya 800 tahun umurnya neraka, tetapi 800 tahun habis, tambah lagi 800 tahun lagi. 800 tahun lagi habis, tambah lagi 800 tahun berikutnya. 800 tahun lagi habis, tambah lagi 800 tahun berikutnya. 800 tahun habis, tambah 800 tahun lagi, tanpa ada akhirnya. Itu maksud dari sini. Kemudian selain itu ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa hukbun, ya, hukbun ahli bahasa seperti Al-Farra, ahli bahasa itu mengatakan bahwa kata hukbun itu baru terbatas 10, terbatas dengan makna 10 itu apabila dikasih adat, dikasih adat atau bilangan. Adat itu bilangan. Bilangan itu misalnya dikatakan khamsatu ahqab,
arba'atu ahqab. Itu baru nanti ada batasan sampai asyratu ahqab, nggak lebih dari itu. Nah, tapi kalau dimutlakkan tanpa ada adat, maka itu maknanya adalah makna kasroh, jam'u kasroh. Ini dari sisi kajian bahasa, agar kita mengetahui menafsirkan Al-Quran itu harus menggunakan kaidah-kaidah bahasa dengan tepat, dengan benar. Dan nggak boleh menafsirkan Al-Quran bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya, karena ayat-ayat Al-Quran itu saling menguatkan. Yufassiru ba'duha ba'don. Sebagian ayat Al-Quran itu menafsirkan ayat yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penting untuk kita peringatkan, kita jangan mudah terperdaya, jangan mudah terpengaruh dengan setiap orang yang bicara dengan membawa-bawa Al-Quran. Dengan membawa-bawa Al-Quran, baik dia berbicara di dunia nyata maupun di dunia maya, misalnya di YouTube, di Facebook, atau di TikTok dan sebagainya. Jangan mudah terperdaya dengan seseorang yang dia berbicara kemudian dia mengatakan qala Allahu ta'ala. Jangan mudah terperdaya. Kenapa? Karena bukan masalah Al-Quran kita nggak percaya kepada Al-Quran. Kita orang mukmin 1000% kita percaya terhadap Al-Quran. Hanya saja seringkali Al-Quran ini disalah artikan, disalah fahami, dijadikan sebagai tendensi terhadap keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Dan ini sudah terjadi sejak lama. Bahkan sejak masa Sayyidina Ali, sejak masa Sayyidina Khalifah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, di saat munculnya kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan mereka yang mengikuti Sayyidina Ali, yang menyetujui tentang tahkim. Itu menurut mereka dasarnya adalah Al-Quran. Menurut mereka dasarnya adalah Al-Quran. Yang mereka bawa-bawa itu adalah ayat inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Ayat Al-Quran yang mereka pegang. Sayyidina Ali mengatakan kalimatu haqqin urida bihil batil. Ucapannya benar, memang yang berhak untuk menetapkan hukum itu memang Allah, itu benar. Tetapi dia menghendaki kebatilan dengan ucapannya itu. Karena mereka dengan ucapannya itu kemudian mereka mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan para sahabat dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin ke sini semakin banyak orang-orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran justru untuk menyesatkan orang lain. Karena pemahaman dia yang keliru, atau karena memang di hatinya ada kesesatan sehingga mencari segala cara untuk menguatkan pendapatnya agar dipercaya oleh umat Islam, untuk mengelabui umat Islam. Seperti orang-orang Wahabi, mereka kan juga mengatakan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Itu orang Wahabi begitu. Ketika orang Wahabi mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy, mereka baca Quran. Qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka baca Quran. Tetapi mereka memaknainya dengan makna yang keliru. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, artinya Allah itu menguasai arsy. Tapi Ibnu Taimiyah, orang-orang Wahabi termasuk Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu bersemayam, duduk di atas arsy.
Nah, di sini maka waspada, jangan sedikit-sedikit ada qala Allah Ta'ala kita percaya. Siapa dulu orang yang membawanya, dan kita cross check dulu bagaimana penafsirannya. Bukan Al-Qur'annya yang salah, Al-Quran nggak ada yang salah, tetapi penafsiran orang terhadap Al-Quran itu sering sekali salah, sering sekali sengaja dienggokkan pada pemahaman yang lain untuk menguatkan pendapat dia. Misalnya ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sewering itu dipakai oleh orang. Sewering dipakai oleh orang dengan makna yang keliru. Dengan makna yang keliru. Yaitu dengan mendorong seseorang, kalau ada seseorang lagi males misalnya, nggak mau kerja misalnya, bermalas-malasan nggak mau kerja, gimana kamu ini? Gimana kamu mau jadi kaya? Gimana kamu nasib kamu mau berubah? Bagaimana kamu kondisi kamu nggak mau berubah? Kamu aja nggak mau merubah diri kamu, nggak mau bekerja kamu. Qala Allah Ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kayak benar ya. Gimana saya ini dan seterusnya. Itu contoh orang yang menggunakan ayat tetapi tidak sesuai dengan maknanya. Padahal ayat itu kan konteksnya berbicara tentang larangan seseorang itu untuk kufur, larangan seseorang itu untuk bermaksiat. Bahwa berubahnya nikmat menjadi nikmah, ya, menjadi musibah, asalnya nikmat, kesejahteraan, keamanan dalam kehidupan di dunia ini, itu bisa berubah menjadi musibah, bisa berubah menjadi bala. Itu apabila orangnya itu merubah yang asalnya beriman menjadi kafir, yang asalnya dia taat kemudian banyak bermaksiat. Bahwa kemaksiatan, kekufuran itu bisa menyebabkan turunnya azab Allah, turunnya musibah. Itu berbicara tentang itu. Karena itu kalian harus tetap dalam keimanan. Jangan kalian berubah asalnya mukmin kemudian menjadi kufur. Jangan asalnya kalian taat kemudian kalian bermaksiat. Karena itu akan membahayakan kehidupan kalian. Itu maknanya seperti itu. Bukan untuk seseorang yang tadi, seperti konteks yang tadi dikatakan, orang yang misalnya nggak kerja agar nasibnya berubah, kemudian dia harus kerja keras. Karena ternyata nggak setiap orang yang kerja keras itu menjadi kaya. Apakah setiap orang yang kerja keras jadi orang kaya? Enggak juga. Banyak orang banting tulang siang malam nggak kaya-kaya, tetap miskin saja. Iya kan? Artinya itu kan hanya sebab. Bukan berarti kita melarang seseorang bekerja keras. Memang kita hendaknya melakukan itu. Kalau kita menginginkan menginginkan rezeki, ya bekerja. Tetapi itu hanya sebab, bukan kepastian. Bukan kalau seseorang bekerja maka Allah akan menjadikan dia kaya, enggak. Tetapi bekerja itu adalah sebab dari seseorang mendapatkan rezeki. Berobat adalah sebab seseorang disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini waspadai terhadap hal-hal itu. Orang-orang sesat itu mereka juga untuk meyakinkan pendapatnya, mereka pakai qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Nggak ada orang-orang sesat menyesatkan yang mengaku sebagai Muslim. Nggak ada yang mereka mengatakan qala iblis, qala Fir'aun fi kitabihi, misalnya. Nggak ada yang begitu. Kalau gitu ya orang langsung nggak nerima. Oh, ini pengikut iblis berarti. Udah nggak usah ikut lah. Kan gitu. Yang dikutip aja qala iblis misalnya.
Nah, itu ya nggak bisa nipu orang. Kalau nipu orang ya itu tadi, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah dan seterusnya. Maka waspada, ya waspada, jangan mudah terpengaruh oleh orang-orang yang berkedok baca Quran, baca hadis, tetapi dia belum belajar ilmu fardhu ain sehingga menyimpang pemahamannya terhadap Al-Quran. Labithina fiha ahqaba. Ini yang sering sekali disalah pahami oleh Ibnu Taimiyah, para pengikutnya dan lain-lain, yang kemudian menyimpulkan sebuah kesimpulan dalam akidah yang bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan puluhan ayat Al-Quran, 60 ayat Al-Quran, ditentang untuk demi satu ayat saja, yang padahal dari segi bahasa masih ada peluang untuk dimaknai dengan makna yang tidak menyimpang tersebut. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Kita baca. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Qala wasdawu sapa Ibnu Abbasin al-bardu utawi al-bard iku asyarabu, minuman, al-baridu kang adem, al-mustaladzu kang lezat, kang enak. Illa hamiman wa ghassaqa, istisnaun, pengecualian, muttasilun kang muttasil, min qawlihi sangking dawai Allah, wala syaraba jazaa'an wifaqa ay li a'malihim, tegese balesan kedua pira-pira amale wong-wong kafir, wa kufrihim lan kekufurane wong-wong kang kafir. Jadi dikatakan bahwa orang-orang kafir, kemarin dibahasakan apa? Litoghina ma'aba. Neraka itu adalah tempat kembali bagi orang-orang kafir, mereka abadi di dalam neraka. Lah di dalam neraka itu, ini juga menjelaskan ya, menjelaskan ayat labithina fiha ahqaba. Ayat berikutnya ini dalil bahwa yang dimaksud ahqaba itu selama-lamanya. Kenapa? Karena dalam ayat ini la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba, mereka tidak akan merasakan kesenangan dan minuman, minuman di dalam surga. Bardan di sini ada sebagian mengartikan bardan itu artinya kenyamanan. Bardan kenyamanan, syaraban itu minuman. Ada Ibnu Abbas di sini mengatakan al-bardu itu minuman yang dingin. Mereka tidak akan merasakan kenyamanan dan mereka tidak akan merasakan minuman yang dingin di dalam surga selamanya. Minuman yang ada, di sini ada istisna setelahnya, istisna muttasil dari syarab, illa hamiman wa ghassaqa, kecuali yang mereka minum itu adalah air yang super panas, air yang sangat panas dan nanah. Ghassaqa itu artinya adalah nanah, nanahnya penduduk neraka. Itu yang diminum. Dan juga air yang super panas, air yang sangat-sangat panas. Disebutkan dalam hamim, ya, hamim itu artinya air yang sangat panas. Disebutkan dalam ayat yang lain, dikatakan Allah berfirman, wa iyyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashwil wujuha bi'sas syarab. Jadi ketika mereka penduduk neraka itu minta tolong agar diberikan minum karena sangat kehausan, kemudian didatangkan minuman kepada mereka, minuman yang mendidih, ketika diminum hancur semua badannya. Hancur karena sangat panasnya air tersebut. Ini juga sama, illa hamiman wa ghassaqa. Jadi minumannya itu minuman yang sangat panas. Mereka nggak mau minum.
Tapi serba salah, mereka sangat haus. Mereka mau minum, tapi nggak ada air dingin. Airnya juga bukan air hangat. Nah, kalau air hangat enak. Ini air yang sangat-sangat panas sekali. Mereka nggak mau minum, tapi dipaksa oleh malaikat, dipaksa dimasukkan ke dalam mulutnya, sehingga badannya pun hancur karena panasnya air tersebut. Walayadzubillah, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Azab neraka sangat berat. Azab neraka sangat berat. Apinya berbeda dengan api di dunia. Api neraka berwarna hitam. Berwarna hitam yang menunjukkan betapa panasnya api neraka itu. Orang di dalam neraka dikelilingi oleh api yang sangat panas. Mereka haus, tetapi minuman yang ada hanya nanah penduduk neraka dan juga air yang super panas yang dipaksa mereka untuk meminumnya sebagai azab bagi mereka. Dan itu berlangsung selama-lamanya, selama-lamanya tanpa ada ujungnya. Jazaa'u wifaqa, itu adalah sebagai balasan yang sepadan atas amal-amal mereka, atas kekufuran mereka. Mereka telah mendustakan Al-Quran. Mereka telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Mereka telah mendustakan adanya hari kiamat. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Orang-orang kafir mereka telah mengingkari adanya hari kiamat. Maka atas kekufuran, balasan atas kekufuran mereka, mereka akan mendapatkan azab yang berat nanti pada hari kiamat di dalam surga, di dalam neraka, Jahannam. Jadi azabnya itu azab yang syadid, azab yang alim. Mereka nggak mendapatkan bardan, mereka tidak mendapatkan kesejukan, tidak mendapatkan kenyamanan sama sekali. Di dunia ini kalau panas kita bisa menghindar. Misalnya cuacanya panas sekali, maka kita bisa mencari masuk ke dalam rumah. Kita bisa cari AC, kita bisa cari kipas angin untuk biar tidak terlalu panas. Itu di dunia. Kalau misalnya kita haus, maka kita bisa cari air minum yang dingin. Kalau perlu air es, kita minum sehingga kita nyaman, segar, meskipun udaranya sangat panas. Artinya panasnya dunia ini kita bisa menghindarinya dengan upaya kita. Tetapi panasnya api neraka, di dalam neraka, gimana menghindarinya? Di sana api, di sini api, di sana api, di sana api, di semua tempat api. Apinya api yang sangat panas. Mereka tidak bisa menghindar. Dan ada malaikat azab yang mengadabnya. Mau lari kemana? Mau keluar dari neraka? Ada malaikat yang megang. Dia nggak bisa nggak mau minum, diminumkan oleh malaikat azab. Maka di dunia ini ya berhati-hati, kita nggak bisa menyelamatkan diri, seseorang nggak akan bisa menyelamatkan diri ketika sudah masuk ke dalam neraka. Tetapi saat ini, ketika kita masih di dunia, kita bisa berupaya untuk tidak masuk ke dalam neraka. Jangan sampai kufur. Jangan sampai kufur. Jangan sampai meyakini keyakinan yang kufur. Jangan sampai mengucapkan ucapan yang kufur. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur jika ingin tidak abadi di dalam neraka. Jangan bermaksiat. Jangan melakukan dosa. Berusahalah untuk menghindari dosa. Karena dosa konsekuensinya adalah azab jika Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuninya. Itu yang bisa menyelamatkan. Hari ini kalau kita memang pengen selamat, maka hari ini caranya untuk selamat.
Tapi ketika seseorang sudah mati, maka sudah nggak bisa seseorang mencari keselamatan ketika seseorang itu matinya mati kafir. Kalau dia muslim, maka masih ada harapan dia lepas dari azab neraka pada akhirnya. Tetapi kalau mati dalam keadaan kafir, maka sudah nggak ada kesempatan sama sekali bagi dia untuk bisa terlepas dari azab neraka. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ai la yakhafun, tegese ora padha wedi, ai la yu'minun, tegese ora padha iman. Wal makna lan utai maknane guna ing dalam kene panggonan iku la yusaddiqun, ora padha beneraken sapa wong-wong kafir biyaumil hisabi kelawan dina hisab. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba al-Qur'an, bi ayatina tegese Al-Qur'an. Kidzaba ay takdziban kelawan gorohaken beneran. Jadi orang-orang kafir la yarjuna hisaba, artinya la yarjun kalau dimaknai secara harfiah itu kan mereka tidak mengharapkan. Roja yarju secara bahasa itu tidak mengharapkan. La yarjuna hisaba secara bahasa dimaknai mereka tidak mengharapkan hisab, tetapi maknanya di sini artinya mereka tidak membenarkan. La yusaddiqun, la yarjun ay la yusaddiquna biyaumil hisab. Mereka tidak membenarkan adanya yaumul hisab, hari perhitungan amal. Itu mereka nggak percaya. Orang-orang kafir nggak percaya. Dianggap orang kalau sudah mati ya mati saja, nggak ada perhitungan, nggak ada pertanggungjawaban amal yang dia lakukan nanti di akhirat. Itu anggapan orang-orang kafir. Itu apa namanya? Anggapan itu yang menjadikan mereka celaka nanti pada hari kiamat. Ketika seseorang tidak mengimani adanya yaumul hisab, kira-kira semaunya enggak dia dalam berbuat? Dia akan semaunya. Seseorang yang enggak percaya bahwa nanti itu ada neraka, di akhirat itu ada neraka. Orang yang enggak percaya kalau nanti di akhirat itu ada hisab, maka orang akan melakukan apa saja sesuai dengan hawa nafsunya di dunia ini. Karena dia nggak percaya kalau nanti ada pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman, orang yang yakin, mengimani, membenarkan adanya neraka, membenarkan adanya yaumul hisab, maka mereka akan berhati-hati. Karena dia tahu setiap perbuatan yang dilakukannya, setiap ucapan yang diucapkannya, nanti ada pertanggungjawabannya. Nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Jika baik akan berbuah pahala, jika buruk maka akan berbuah azab di neraka ketika Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuninya. Jadi nggak ada alasan bagi seseorang sebenarnya untuk tidak percaya tentang adanya hari kiamat dan yaumul hisab. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir tentang alam semesta ini yang menunjukkan Allah Maha Kuasa. Sebagaimana Allah Maha Kuasa untuk menciptakan alam semesta ini dengan berbagai keajaiban-keajaiban yang terjadi, sebagaimana yang telah kita ceritakan, Allah juga Maha Kuasa untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya, untuk menerima balasan kebaikan dan keburukan yang pernah dilakukannya di dunia. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
sudah semestinya kalau kita berpikir, maka kita juga percaya tentang adanya yaumul qiyamah, tentang adanya yaumul hisab, tentang adanya surga dan neraka dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wa kullu syai'in minal a'mali, nyatane saking pira-pira amal, ahsainahu kitaba dhabatnahu kadban fil lawhil mahfudhi linujaziya alaihi wa min dzalika takdzibuhum bil Qur'an. Dhabatnahu artinya Allah memerintahkan untuk ditulis fil lauhil mahfud linujaziya, supaya balas sapa kita alaihi ing atase kulla syai' minal a'mal, wa min dzalika lan iku setengah saking mangkono-mangkono iku takdzibuhum qara'i pira-pira wong kafir bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Jadi segala sesuatu apa yang dilakukan oleh manusia itu semuanya ditulis, semuanya sudah tertulis fil lauhil mahfud. Itu sudah kita sampaikan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, termasuk setiap sesuatu yang diperbuat oleh manusia, itu semuanya telah ditulis di lauhil mahfud. Allah memerintahkan kepada Al-Qalamul A'la untuk menuliskannya di lauhil mahfud yang ada di atas langit ketujuh. Dan setiap tertulis di sana setiap perbuatan yang dilakukan itu semuanya juga akan ada akan ada balasannya. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Jadi segala sesuatu itu telah tertulis di lauhil mahfud. Termasuk pendustaan orang-orang kafir terhadap Al-Quran, itu tertulis di lauhil mahfud dan ada balasan nanti untuk mereka di akhirat pada hari kiamat. Nah, dalam sebagian penafsiran maksudnya bahwa segala sesuatu itu telah ditulis dalam buku catatan amal. Jadi kitabah di sini maksudnya adalah buku catatan amal. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maka dicatat oleh Raqib dan Atid, catatan amal, buku catatan amal kebaikan dan buku catatan amal keburukan. Itu yang dimaksud kitabah dalam sebagian penafsiran. Dan nanti setiap yang ditulis di buku catatan amal itu ada konsekuensi balasan, pahala atau azab. Nah, satu kata yang keluar dari lisan kita itu ada malaikat yang mencatatnya, dan kita nanti akan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Ini agak panjang, waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.